Di sebuah desa kecil yang dikelilingi hutan lebat, hiduplah seorang nenek tua bernama Mbah Wati. Hidupnya sederhana, bahkan cenderung kekurangan. Suaminya telah lama tiada, dan anak-anaknya merantau jauh ke kota, jarang kembali pulang. Hari-harinya diisi dengan bertani di ladang kecil miliknya dan mencari kayu bakar untuk bertahan hidup. Pada suatu pagi yang dingin, Mbah Wati keluar menuju hutan untuk mencari ranting-ranting kering. Kabut masih menyelimuti pepohonan, membuat suasana terasa sunyi dan dingin. Saat tengah memungut kayu, tiba-tiba terdengar suara gemerisik di balik semak belukar. "Siapa di situ?" seru Mbah Wati dengan suara gemetar. Dari balik semak-semak, keluarlah seekor kucing hutan dengan tubuh kurus dan bulu kusut. Matanya yang kuning menatap tajam ke arah Mbah Wati. Namun, bukannya takut, hati Mbah Wati justru tersentuh melihat kondisi kucing itu. "Aduh, nak, kamu kelaparan, ya?" gumam Mbah Wati sambil perlahan mendekat. Kucing hutan itu tidak lari, hanya duduk sambil menunduk lemah. Seolah mengerti bahwa nenek tua itu tidak berniat jahat, ia membiarkan Mbah Wati mendekat. Mbah Wati mengeluarkan sebongkah nasi bungkus yang sedianya akan ia makan di tengah hutan. "Ini, makanlah. Nenek masih bisa puasa hari ini," katanya sambil menyodorkan nasi bungkus tersebut. Kucing hutan itu melahap nasi dengan rakus. Setelah makan, ia duduk di samping Mbah Wati, seolah berterima kasih. Hari-hari berikutnya, Mbah Wati sering bertemu kembali dengan kucing hutan itu di tempat yang sama. Ia mulai membawa lebih banyak makanan setiap kali ke hutan. Meskipun dirinya sendiri tidak berkecukupan, Mbah Wati merasa bahagia bisa membantu makhluk kecil itu. Hari-hari berikutnya, Mbah Wati semakin sering bertemu dengan kucing hutan itu di tempat yang sama, di bawah pohon besar di tepi hutan. Awalnya, kucing itu hanya duduk menunggu, mengamati dari kejauhan, tetapi perlahan ia mulai mendekat setiap kali Mbah Wati datang. "Nenek bawa makanan lagi, nak. Jangan khawatir," kata Mbah Wati sambil meletakkan sepotong nasi bungkus di atas daun pisang. Meski hidupnya serba kekurangan, Mbah Wati selalu menyisihkan sedikit dari apa yang ia miliki untuk kucing itu. Nenek tua itu merasa ada kebahagiaan tersendiri setiap kali melihat makhluk kecil itu makan dengan lahap. "Kamu sudah banyak membantu nenek, meski hanya dengan menemani," gumamnya pelan suatu hari. Setiap kali bertemu, Mbah Wati dan kucing hutan itu tampak semakin akrab. Kucing itu mulai berjalan mendekati nenek dengan langkah ringan, bahkan sesekali menggosokkan tubuhnya ke kaki Mbah Wati. Meski hewan liar, sikapnya semakin jinak, seolah memahami bahwa nenek tua ini adalah satu-satunya yang peduli padanya. Mbah Wati, meskipun tak banyak bicara, merasa ada ikatan kuat yang tumbuh antara dirinya dan kucing hutan itu. Ia mulai membawa lebih banyak makanan setiap kali ke hutan, meskipun hal itu berarti ia harus mengurangi porsi makannya sendiri. Namun, Mbah Wati tidak pernah merasa keberatan. Namun, suatu hari, ketika Mbah Wati terjatuh di tengah hutan karena kelelahan, kucing hutan itu tiba-tiba muncul. Ia menggeram pelan, lalu menghilang ke dalam semak belukar. Tidak lama kemudian, kucing hutan itu kembali bersama seorang lelaki pemburu yang sering berkeliaran di sekitar hutan. Pemburu itu membantu Mbah Wati berdiri dengan hati-hati, kemudian menuntunnya keluar dari hutan menuju rumah kecilnya di tepi desa. Kucing hutan itu mengikuti mereka dari belakang, berjalan pelan namun tetap waspada. Tatapan matanya sesekali menoleh ke arah Mbah Wati, seolah memastikan bahwa nenek tua itu baik-baik saja. Setibanya di rumah, pemburu itu membaringkan Mbah Wati di atas kasur anyaman bambu yang telah usang. Ia memberikan nenek sedikit air dan memastikan tidak ada luka serius pada tubuhnya. Setelah itu, ia pamit pergi, meninggalkan Mbah Wati yang kini beristirahat di rumahnya yang hangat dan tenang. Di ambang pintu, kucing hutan itu duduk diam, memandang ke arah Mbah Wati dengan mata yang penuh perhatian. Nenek tua itu tersenyum tipis, matanya berembun karena rasa haru yang sulit ia ungkapkan dengan kata-kata. "Kamu lebih dari sekadar kucing, nak," katanya dengan suara lirih, tangan keriputnya terangkat lemah untuk memberi isyarat agar kucing itu mendekat.
Kamu malaikat penolong nenek. Kucing hutan itu mendekati tempat tidur, melompat pelan ke atas lantai kayu yang berderit, lalu duduk di samping kasur Mbah Wati. Ia menjilat punggung tangannya sendiri, kemudian merebahkan tubuhnya, memberikan kehangatan di tengah dinginnya malam. Sejak kejadian itu, Mbah Wati semakin yakin bahwa kucing hutan itu adalah hadiah dari alam, sebuah bentuk kasih sayang yang datang dalam wujud yang tak terduga. "Terima kasih, Nak," bisiknya pelan sebelum matanya terpejam. Kucing hutan itu tetap berada di sisinya, menjaga sang nenek yang kini telah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Sejak hari itu, kucing hutan itu tak lagi pergi jauh. Ia setia menemani Mbah Wati, menjadi teman sekaligus penjaga di hari-hari yang sepi. Meski hidup tetap sederhana, Mbah Wati merasa lebih kaya karena memiliki teman yang setia. Setiap pagi, kucing hutan itu akan menunggu di depan rumah, dengan tubuhnya yang tegap dan mata kuningnya yang tajam memerhatikan setiap gerak-gerik. Ketika Mbah Wati membuka pintu rumahnya yang berderit, kucing itu akan mengeluarkan suara lembut seolah menyapa, kemudian berjalan berdampingan dengannya menuju ladang kecil di tepi hutan. Di ladang, kucing hutan itu tak hanya diam. Ia sesekali berlari mengejar kupu-kupu atau sekadar melompat ke atas batu besar yang menghadap sawah. Namun, ia selalu memastikan untuk tetap berada dalam jarak pandang Mbah Wati, seperti seorang penjaga setia. Ketika siang hari terasa terik, mereka sering beristirahat bersama di bawah pohon tua. Mbah Wati akan mengeluarkan bekal sederhana, sekepal nasi dengan sayur rebus, dan, seperti biasa, ia akan berbagi sedikit dengan kucing hutan itu. Saat sore tiba, mereka kembali ke rumah. Kucing itu akan duduk di teras kayu yang mulai lapuk, mengawasi jalan setapak yang sepi. Kadang-kadang, ia tampak seperti sedang berjaga, memastikan tak ada bahaya yang mendekati rumah kecil Mbah Wati. "Ah, kamu ini seperti anak nenek sendiri," kata Mbah Wati suatu sore sambil mengelus bulunya yang mulai tampak sehat. Kucing itu hanya mengedipkan matanya perlahan, seolah memahami ucapan sang nenek. Mbah Wati tersenyum kecil. Dulu nenek pikir, hari-hari tua ini akan terus sunyi. Tapi, kamu datang mengubah semuanya. Ia menghela napas panjang, matanya menerawang ke arah matahari yang hampir tenggelam di balik pepohonan hutan. Sore itu, sinar jingga menyelimuti mereka berdua, menciptakan bayangan damai di teras rumah kecil yang mulai rapuh. Kucing itu bergeser mendekat, menyandarkan tubuhnya pada kaki Mbah Wati. "Kamu juga butuh keluarga, ya, Nak?" gumamnya sambil terus mengelus. Hatinya terasa hangat. Meski hidup sederhana, kehadiran kucing hutan ini membuat Mbah Wati merasa seperti memiliki seorang teman sejati, bahkan seorang anak yang setia di sisi. Sejak saat itu, hubungan mereka tak lagi sekadar pertemanan. Kucing hutan itu menjadi bagian dari keluarga kecil Mbah Wati, bukan hanya sekadar penjaga, tetapi juga penghibur yang menghapus rasa sepi. Dan bagi kucing hutan itu, Mbah Wati adalah sosok yang memberikan cinta tanpa syarat, sesuatu yang tak pernah ia temukan di alam liar. Di bawah langit senja, keduanya duduk dalam keheningan yang penuh kehangatan, saling menemani tanpa perlu banyak kata. Dalam hati, Mbah Wati merasa bahwa hidupnya, meski sederhana, kini jauh lebih bermakna. Dan hingga akhir hayatnya, persahabatan antara Mbah Wati dan kucing hutan itu menjadi cerita yang tak pernah dilupakan oleh warga desa. Ketika Mbah Wati berpulang di usia senjanya, warga menemukan kucing hutan itu duduk diam di sisi tempat tidur kayu sang nenek, seolah menjaga untuk terakhir kalinya. Mata kucing itu redup, tapi di dalamnya terpancar kesedihan yang mendalam. Setelah pemakaman Mbah Wati, kucing hutan itu tak pernah benar-benar pergi jauh dari rumah kecil di tepi desa. Beberapa warga melihatnya sesekali duduk di teras kayu yang kini kosong, memandang ke arah hutan seperti menanti seseorang yang tak akan kembali. Namun, perlahan, ia pun menghilang, seperti tertelan oleh hutan lebat yang dulu menjadi rumahnya. Cerita tentang persahabatan Mbah Wati dan kucing hutan itu menjadi legenda di desa kecil tersebut. Anak-anak sering mendengar kisah ini dari orang tua mereka, tentang bagaimana kasih sayang sejati dapat melampaui perbedaan,
bahkan di antara manusia dan hewan. Bagi warga desa, Mbah Wati dan kucing hutan itu mengajarkan bahwa kehangatan tidak selalu datang dari manusia lain. Kadang, ia hadir dari makhluk yang paling tak terduga, menawarkan cinta yang tulus dan setia tanpa syarat. Dan hingga kini, ketika senja menyelimuti desa, beberapa orang percaya bahwa bayangan seekor kucing hutan sering terlihat di teras rumah tua itu, duduk diam seolah masih menunggu sang nenek yang tidak akan pernah kembali lagi.